Bu Justin, selamat malam. Apa kabar nih? Selamat malam Ibu Rai, kabar baik Bu Astongare, walaupun ada sedikit tantangan atau apa ya namanya, hambatan sedikit di kepala nih. Mau cerita Bu, kemarin kan udah sempat bilang sama Oh Ibu iya, iya. mau ketemu hari ini untuk cerita. Iya ya, Ibu pernah chat saya ya kemarin ya. Ya, apa nih Bu yang mau diceritakan? Silakan, silakan yuk Bu cerita biar nggak mood itu. Ya, jadi gini Bu, saya kan rencananya mau apa ya, mau mengimbaskan dari pembelajaran budaya positif itu Bu di sekolah saya dengan mengimbaskan ke teman-teman, rekan-rekan guru seperti itu Bu. Jadi ada sedikit respon-respon teman, rekan-rekan guru yang ya kurang baik lah seperti itu dari tanggapan-tanggapannya. Nah itu yang menjadi sedikit ganjaran di kepala saya Bu, bagaimana ya caranya untuk mengajak teman-teman agar mau berkolaborasi gitu sama-sama, karena kan dalam budaya positif ini kan untuk mencapainya itu kan kita harus berkolaborasi Bu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi Ibu ingin menerapkan budaya positif untuk sekolah Ibu, terutamanya dengan rekan-rekan dan kelanjutannya di sekolah. Terutamanya Nah, gini Bu, terutamanya tentang penerapan keyakinan kelas sih Bu. Karena kebetulan di sekolah saya belum ada tuh keyakinan kelas. Jadi saya ingin mengajak rekan-rekan saya, terutama wali-wali kelas, untuk menciptakan budaya positif dari keyakinan kelas. Contohnya seperti keyakinan kelas gitu Ibu. wah, bagus sekali ya Bu, sudah mau mengajak dan memberikan pengimbasan untuk rekan-rekannya untuk melakukan budaya positif. Nah, sebelumnya ini Bu, saya mau tanya, ketika nanti selama berbincang dan terakhir ya Bu, tujuan apa sih yang mau Ibu capai pastinya ke depan ketika berbincang saat ini? Apa Ibu? Bisa diceritakan? Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya kan ingin mengimbaskan gitu Bu. Lalu kedepannya saya ingin berkolaborasi dengan teman saya dengan mewujudkan keyakinan kelas Bu. Seperti itu Bu. Oh, iya ya, seperti itu ya Bu. Oh, jadi sudah sangat bagus tujuannya. Nah, kira-kira nih, eh, apa yang mau Ibu terapkan ke depan agar rencana Ibu ini bisa tercapai terkait dengan pelaksanaan budaya positif, utamanya pembuatan keyakinan kelas ya, seperti itu untuk walinya. Apa tuh kira-kira Bu? Jadi yang sudah pernah saya lakukan Ibu, kemarin udah sempat pengimbasan sedikit tentang apa sih keyakinan kelas itu. Nah, di dalam keyakinan kelas itu yang dimana ada nilai-nilai seperti itu ya Bu ya, nilai-nilai positif, dimana dari perkataan kita lah. Jadi saya berusaha untuk menjadi teladan, jadi merubah kebiasaan saya dulu yang biasanya saya kalau ngasih tahu murid tuh kan kamu tuh salah seperti itu, jadi saya rubah jadi dengan kata-kata yang positif seperti itu, kata-kata yang memotivasi seperti itu Bu. Jadi ketika saya menangani murid yang lagi ada kendala atau mengalami masalah yang dilihat juga oleh rekan guru saya yang lain, saya berusaha untuk memberikan apa ya, kata-kata yang positif dulu. Lalu nanti ketika saya sudah mengatakan hal yang positif, teman saya juga akan melihat, wah ternyata ketika kita mengatakan hal yang positif ternyata enak nih untuk didengar. Nah, bagaimana untuk nanti saya sedikit-sedikit lah saya ngobrol dulu dengan teman satu gitu, ngobrol dengan teman satu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tuh penting untuk ada di kelas kita biar anak-anak tuh ketika dia melakukan kesalahan atau ketika anak-anak tuh melakukan sebuah pelanggaran kedisiplinan gitu yang ada peraturan-peraturan atau keyakinan di Mm-mm. sekolah, anak-anak kembali melihat lagi nih, oh saya sudah membuat keyakinan dan kesepakatan di kelas saya bahwa saya udah sepakat nih untuk mentaati atau menjadi anak yang disiplin gitu. Jadi saya udah ngobrol kecil seperti itu sama salah satu teman saya, dan harapan saya dari obrolan kecil terus dari praktek saya dengan berkata-kata positif dalam menangani siswa itu
teman saya terinspirasi gitu, jadi memiliki terketuk gitu hatinya untuk mau membudayakan hal tersebut apa yang sudah saya lakukan. Jadi mau dia jadikan contoh nanti ke depannya ketika dia menangani murid, dan kebetulan ini gurunya sesama guru BK juga Ibu gitu. Oh, seperti itu ya. Langkah yang Ibu sudah lakukan sudah sangat bagus, Ibu. Sudah mau setidaknya memberikan sedikit pemahaman. Nah, kira-kira nih, ketika langkah itu sudah Ibu lakukan, respon apa dari rekan Ibu yang selaku BK ini? Apa yang ditanggapi dari hal yang sudah Ibu berikan itu? Nah, ini menarik sekali Bu. Jadi waktu saya mengadakan konseling Bu, jadi waktu saya mengajak anak yang bermasalah untuk berkomunikasi, istilahnya seperti konseling itu, dalam bimbingan konseling, teman saya tuh melihat saya, bagaimana saya mengajukan pertanyaan kepada murid, menanyakan apa yang sudah dilakukan. Nah, di sana kan saya menerapkan itu segitiga restitusi itu Bu. Nah, teman saya tuh mulai ada gini, nanya apa sih itu, kok bisa ada pertanyaan seperti itu tujuannya apa. Jadi teman saya udah menanyakan nih tujuan dari pertanyaan saya itu, dan ternyata setelah dia melihat saya bagaimana melakukan konseling, dia jadi tahu, oh berarti ketika kita mengadakan konseling dengan murid, penting nih kalau kita tuh menggali informasi dari murid itu dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang dapat memotivasi Iya. anak, jadi akan menumbuhkan tanggung jawab pada diri murid gitu, untuk bertanggung jawab pada perbuatan yang dia lakukan seperti itu Bu. Jadi responnya bagus sih Bu, dari beberapa guru, terutama guru BK nih, yang ada di ruangan saya seperti itu. Wah, sudah sangat bagus ya, sudah cukup dapat respon berarti ya dari yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira nih, untuk mendukung dari tujuan ketercapaian harapan Ibu ke depan untuk memudayakan budaya positif ini loh, Bu. Kira-kira dukungan apa yang Ibu Maaf Bu. lagi perlu dapatkan untuk ketercapaian dari pelaksanaan tujuannya Ibu itu? Dukungan apa? Contohnya seperti apa yang bisa Jadi diberikan? gini Bu, dukungan yang sangat saya butuhkan itu adalah dukungan dari lingkungan sekitar saya tentunya, dari kepala sekolah, dari Mhm. rekan guru, seperti itu. Tentu itu sangat membantu saya bagaimana saya dapat mewujudkan budaya positif ini Bu, gitu. Wah, dari rekan, dari kepala sekolah pastinya ya, Bu, itu sudah sangat Terus terus yang bagus, paling sangat paling penting itu Bu juga dukungan dari orang tua murid Bu, karena kan memang iya, murid tepat datang ke sekali. sekolah kan tentunya didukung penuh oleh orang Mhm, tua di rumah, seperti itu Bu. iya, sudah sangat tepat Ibu. Wah, luar biasa ini dukungannya harus ada ya, memang betul Ibu. Nah, kira-kira nih, Ibu sudah dapat dukungan, sudah memberikan penerapan untuk ketercapaiannya nanti, kira-kira kalau si Ibu nanti Ibu sudah menerapkan, eee level atau ratingnya kira-kira yang akan diberikan untuk guru BK yang sudah Ibu berikan penerapan ini kira-kira berapa levelnya yang Ibu mau kasih nih kira-kira? Iya, levelnya dari rating berapa nih Bu? Ratingnya Dari dari ratingnya mulai dari 1 sampai 10 lah seperti itu. Oke, jadi kalau dari rating seperti yang Ibu katakan tadi, dari rating 1 sampai 10, saya merating salah satu teman saya ya Bu, bukan semuanya. Jadi salah satu teman saya ini di Mhm. rating yang ke-8 Bu. Jadi kenapa 8? Karena rekan saya ini sudah mulai mau kepo, dia kayak ingin tahu gitu, Mhm. apa sih ini, teknik apa yang dipakai dalam melakukan konseling seperti itu. Wah, sudah sangat bagus berarti ya Bu, udah diresponnya dengan rating yang seperti itu. Nah, kira-kira ini supaya apa yang menjadi tujuannya Ibu itu secara konsisten ya, bisa tercapai nih. Apa rencana ke depan, langkah-langkah yang akan Ibu pastinya akan lakukan? Kira-kira kapan penerapannya, kayak seperti itu, terus seperti apa? Coba Ibu ceritakan. Jadi gini,
Kalau untuk penerapannya tentu akan saya lakukan secara konsisten, Bu, dan berkelanjutan tentunya, karena kan tidak hanya bisa dilakukan, kalau budaya positif itu tidak hanya bisa dilakukan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, seperti itu, tapi harus secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi setiap harinya ketika saya bertemu siswa gitu, jika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan atau ada kendala seperti itu, jadi saya akan belajar untuk menerapkan budaya-budaya positif dari perkataan saya dulu, dari kata-kata saya yang saya keluarkan, terus dari perbuatan saya. Jadi kedepannya bisa menjadi teladan lah bagi murid-murid saya, dan nantinya ketika ada perubahan dari murid saya itu juga dapat menjadi sebuah gambaran buat rekan guru saya yang lain. Wah, ternyata penerapan budaya positif ini penting di lingkungan sekolah kita. Jadi seperti itu, Bu. Wah, rencana yang sangat bagus ya Ibu. Ibu sudah mau berusaha akan menerapkan seperti itu. Sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali Ibu. Apa yang menjadi ketercapaian tujuannya Ibu. Semoga harapan Ibu ke depan itu bisa tercapai dengan baik. Nah, selama melakukan perbincangan ini Bu, gimana sekarang perasaannya Ibu setelah melakukan percakapan ini Ibu? Baik, luar biasa Ibu. Saya sangat merasa ada yang mendukung gitu, Bu. Jadi ada yang mendukung saya nih. Dari ngobrol sama Ibu tuh saya merasa ada yang mendukung. Kemarin kan saya sebelum ngobrol sama Ibu saya merasa, aduh, teman saya ada yang nggak mendukung saya dalam penerapan budaya positif. Tapi setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya merasa ada yang mendukung saya nih, bahwa penerapan budaya positif itu penting di sekolah saya. Jadi kenapa penting? Karena untuk menciptakan budaya positif itu butuh adanya dukungan, kolaborasi, dan kerjasama dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti itu, Ibu. Terima kasih sekali Ibu atas dukungannya, saran, masukan, dan arahan dari Ibu. Ya, terima kasih kembali Bu Tin nih. Semangat ya Ibu untuk penerapannya ke depan. Semoga tercapai dengan baik. Saya juga sangat berterima kasih karena dari Ibu saya punya inspirasi baru untuk bisa juga mengimbas ke rekan guru, apalagi ke semua lingkungan sekolah saya untuk penerapan budaya positif ini. Terima kasih Bu Tin sudah mau mengeluarkan unek-uneknya. Semoga bisa membantu dan sehat selalu ya Bu Tin. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya Bu, dah. Baik Bu Tin. Dan ini saya mau memberikan refleksi sedikit ya tentang apa yang sudah kita lakukan dalam percakapan hari ini terkait dengan refleksi diri dalam latihan coaching ya Ibu. Yang pertama nih, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan ketika kita melakukan percakapan tadi itu sudah sangat baik, di mana Ibu sudah mau melakukan keterbukaan tentang apa yang Ibu pendam dalam pikirannya sebagai coaching, cukup terbuka dan berbagi pengalaman lah seperti itu dalam pemikiran. Nah ini saya juga merasa cukup mampu ketika mendengarkan dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Seperti itu ya Bu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang kedua ya. Nah di sini saya merasa masih ada perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait yang lebih tajam Bu, yang sesuai dan mendorong Ibu lebih tentunya sebagai coaching untuk berpikir lebih kritis ya Ibu. Selain itu perlu adanya latihan yang lebih sering sehingga nantinya sudah terbiasa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi karena dengan berlatih kita bisa terus menemukan hal baru dan lebih sempurna lagi. Kemudian yang ketiga ya Ibu, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presi atau kehadiran penuh ya Ibu. Nah sebelum dan setelah atau sesaat melakukan coaching ini. Jadi sebelum melakukan coaching, saya akan lebih menenangkan pikiran saya dulu supaya nantinya saya bisa fokus sama apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu mau bicarakan nantinya. Kemudian
dari pikiran yang sudah fokus itu, sehingga dalam pelaksanaan coachingnya Ibu, saya bisa terus memikirkan hal apa yang akan saya berikan, dorongan, arahan apa yang saya akan berikan ke Ibu untuk menemukan solusi dari masalahnya Ibu nantinya ya, seperti itu. Nah, saya akan terus juga, memberikan dorongan secara yang mengarahkan Ibu kepada kata kunci dari permasalahannya itu, seperti itu. Sehingga saya membantu Ibu dalam pemecahannya. Yang keempat, yang saya akan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan diri saya selaku sebagai seorang coach. Nah, di sini saya akan terus berlatih seperti tadi yang saya bilang, dalam meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam untuk mendorong Ibu untuk sebagai coachee untuk berpikir kritis ya. Nah, di sini saya juga akan mendengarkan dengan baik apa yang Ibu sampaikan, kemudian untuk memperbaiki kinerja saya tentunya, seperti itu, Bu. Nah, dari Ibu, umpan balik yang sudah Ibu bilang, yang terakhir dari percakapannya kita ya Ibu ya, bagus sekali. Saya senang sekali Ibu tadi, Ibu sudah merasa senang, gembira karena saya sudah membantu, mendorong Ibu untuk menemukan apa yang ingin Ibu munculkan idenya, sehingga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai, dan bisa membantu setidaknya Ibu, meringankan pikirannya Ibu. Jadi cukup sekian Ibu, terima kasih sekali. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Bu.